Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marwazi Tutorial. Kali ini kita bahas kenapa channel kita bisa sepi. Padahal channel kita sudah bertahun-tahun, atau kita sudah mengupload video hampir setiap hari. Nah, algoritma ini memang tidak berpihak kepada siapa yang dia tuju, tetapi algoritma ini dibuat secara random. Dia bisa saja menyapa channel-channel kecil yang baru saja, umurnya masih beberapa bulan, tapi di videonya meledak. Kenapa? Karena video yang dibuat itu thumbnailnya menarik, sehingga satu orang yang klik, dia nontonnya sampai habis, sampai tuntas. Pembahasannya menarik. Ini akan membuat channel-channel ini akan naik pesat dan akan terjadi penayangan pada orang lain. Penayangan thumbnailnya itu ditayangkan di setiap handphone setiap orang lain. Jadi ketika ditayang, orang melihat thumbnail menarik, pembahasan yang menarik, tema yang menarik, maka akan terjadi klik. Ketika klik terjadi, maka ini akan terjadi penayangan yang lebih banyak. Nah, ketika penayangan yang lebih banyak ini membuat orang menonton sampai habis, video ini akan terus direkomendasi oleh YouTube. Ini yang terjadi, sehingga bisa saja channel-channel kecil ini terus berkembang pesat. Nah, channel-channel besar dia sudah mempunyai penonton setianya, sehingga mudah mendapatkan view. Nah, jadi untuk channel-channel kecil kita harus memiliki pembahasan yang menarik, unik, dan disukai. Nah, ada juga kenapa channel-channel kecil itu sulit untuk berkembang. Karena video yang diberikannya itu bercampur, temanya bercampur, tidak sesuai dengan minat penonton. Ketika ada klik di tempat yang kecil itu, dia lihat ini channel tidak membahas dengan fokus. Misalnya bola dia bahas, kemudian dia bahas film, kemudian dia bahas kembali politik, kemudian dia bahas vlognya, dia buat vlog. Itu membuat channel menjadi menurun karena tidak sesuai dengan tema. Maka channel kecil ini harus bangun dengan apa yang dia utamakan, apa yang tema yang dia utamakan. Walaupun viewnya kecil, tapi dia fokus dan thumbnailnya harus menarik. Nanti akan ada sendiri penonton setia yang akan hadir menemani channel tersebut. Jadi video short, ada juga orang mengupload video short, viewnya sedikit karena juga tidak sesuai dengan apa namanya, dia campur-campur video shortnya. Nah, ketika terjadi pencampuran ini, orang tidak tertarik, sehingga algoritmanya jatuh, thumbnailnya tidak menarik. Ini algoritmanya bisa membuat jatuh. Channel saya ini juga masih baru dan thumbnailnya juga kadang kurang menarik, sehingga viewnya sedikit. Tapi saya fokus terhadap yang saya berikan adalah tutorial. Kemungkinan beberapa bulan lagi ini akan tembus, satu video saja meledak, ini akan tembus beberapa video yang akan meledak. Nah, ini visi misi channel Marwazi Tutorial. Jadi untuk yang kedua, tutorial yang kita berikan ini harus sesuai dengan kenyataannya. Nah, kalau nyatanya algoritmanya berpihak pada channel kecil, itu
kadang sedikit yang diberikan perpihakannya, karena tidak semua kreator itu memiliki cara membahas sesuatu yang bagus. Jadi kadang pemula ini harus dimulai dengan cara campur-campur videonya. Itu adalah untuk apa? Untuk membuat asah kemampuan kita. Nah, kita bisa lakukan campur-campur. Itu bukan untuk menghasilkan, tapi untuk kita belajar. Nah, jadi untuk itu buatlah video itu sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi jika kreator ingin menjadi lebih bagus, maka buat videonya harus lebih unik dan menarik, sehingga membuat pendapatan kalian itu maksimal. Nah, channel kita harus memiliki daya tarik yang berbeda. Ketika penonton menonton video ini, dia semangat terus untuk mengupload. Nah, kadang dalam seminggu dia menunggu video baru kita. Nah, misalnya kita upload tentang film, dia terus menunggu film apa yang akan dibahas selanjutnya. Nah, jika nanti pembahasannya menarik, penonton akan kembali lagi. Dia akan cari terus channel kita. Itu membangun brand. Nah, jadi untuk membangun brand lebih menarik, kita perlu yang namanya kecerdasan dalam bernarasi, dalam mengolah konten, dalam memberikan kontribusi. Misalnya musik, channel musik, kita akan memberikan lagu-lagu yang bagus. Orang akan kembali lagi untuk melihat karya-karya berikutnya. Lagu apa yang akan kita keluarkan kembali? Apalagi lagunya bermakna, syarat dengan bagus. Mungkin kamu akan mendapat pendapatan bukan dari lagumu itu saja, tapi dari undangan untuk perform, untuk hiburan di pesta misalnya, atau di panggung-panggung. Nah, misalnya channel kalian itu buat lagu tentang religi ya, lagu religi. Nanti misalnya ada acara-acara dakwah, mungkin akan diundang lagu religi seperti di Aceh. Itu yang paling menarik adalah lagu religi. Nah, jadi ini adalah cara kita untuk mendapatkan brand ambassador. Gawatnya lagi ya. Jadi kalau kalian ingin membuat channel, itu harus tahu bagaimana kita harus membuat orang tertarik dengan channel kita. Kemudian yang ketiga, video yang paling bagus diupload itu berapa kali dalam seminggu? Ya, tergantung kebagusan kita. Misalnya dalam pengeditan kita bagus, cepat, dan video kita enak ditonton, itu lebih baik kita upload setiap hari. Tapi kalau video kita tidak bagus, pengeditannya lambat, cara editnya masih kurang bagus, itu lebih baik 1 bulan sekali. Kenapa? Karena penonton akan melihat kualitas dari setiap video itu. Jika video itu tidak bagus, maka kemungkinan besar dia tidak akan
kembali lagi ke channel kita, dia akan tandai ini channel tidak bagus. Nah, atau bahkan YouTube tidak merekomendasikan lagi video-video kita, itu akan menjadi sepi videonya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.